Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan segenap para pemirsa Najah TV dimanapun Anda berada, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kesempatan yang berbahagia ini nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kembali kita dapat duduk dalam majelis yang mulia ini. Majelis ilmu dalam rangka mempelajari, memahami kitab Allah. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Pertemuan kita kali ini, insyaallah ta'ala, semoga Allah mudahkan, kita akan mempelajari bersama surah Al-Muzammil. Silakan bisa dilihat mushafnya. Surah Al-Muzammil. Surah Al-Muzammil menurut jumhur ulama atau mayoritas ulama adalah merupakan surah Makkiyah. Ini surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa surah Al-Muzammil seperti Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwa surah Al-Muzammil beliau berpendapat merupakan surah Madaniyah. Namun sekali lagi bahwa jumhur ulama berpendapat bahwa surah Al-Muzammil adalah termasuk termasuk surah Makkiyah. Disebabkan kalau dilihat dari isi ayat-ayat yang terdapat pada surah Al-Muzammil, ini mengesankan atau menunjukkan bahwa surah tersebut adalah merupakan surah Makkiyah. Karena diantaranya Nabi SAW dalam surah ini diperintahkan untuk bersabar terhadap ucapan orang-orang musyrikin. Jadi di awal-awal dakwah. Dan ayat ini berbicara tentang hari kiamat. Yang mana ini menunjukkan bahwa ini adalah merupakan di antara ciri-ciri dari surah Makkiyah. Kemudian ibu-ibu yang semoga senantiasa rahmati Allah SWT dan pemirsa Najah TV dimanapun Anda berada, kita langsung masuk pada ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. Wahai orang yang berselimut. Siapakah yang dimaksud dengan orang yang berselimut? Secara umum ada dua tafsiran terkait dengan ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Ada yang menafsirkannya dengan penafsiran mengatakan bahwa ini adalah yang dimaksud dengan yang berselimut adalah memang secara hakiki. Ya, ini firman Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW yang sedang berselimut. Jadi yang dipanggil adalah siapa? Nabi Muhammad SAW yang beliau memang sedang berselimut. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan bahwa penafsirannya adalah penafsiran majazi. Jadi Allah SWT memanggil Nabi kita Muhammad SAW yang diselimuti dengan syariat, yang diselimuti dengan Al-Quran, atau yang diselimuti dengan kenabian. Jadi yang dimaksud dengan berselimut sini bukan selimut yang hakiki, tapi adalah majazi, diselimuti dengan syariat. Kalau yang hakiki tadi adalah betul-betul Rasulullah SAW berselimut, tidur menggunakan selimut. Tapi penafsiran yang kedua adalah penafsiran majazi yang dipanggil Nabi kita Muhammad SAW yang mana beliau diselimuti dengan apa? Dengan kenabian. Ya.
diselimuti dengan syariat, diselimuti dengan Al-Quran. Mana yang kita ambil? Kalau bisa dibawakan kepada makna yang hakiki, maka ini yang lebih utama, dibawakan kepada makna yang hakiki. Ya. Dan Nabi kita Muhammad SAW, beliau betul-betul berselimut. Ya. Memang sedang berselimut. Karena terdapat hadis yang menjelaskan Nabi SAW dalam kondisi berselimut. Ya, ini sedang ketakutan. Ya, ini sebagaimana yang telah kita ketahui bersama tentang hadis Nabi SAW yang didatangi oleh malaikat Jibril. Dan Nabi SAW merasakan ketakutan yang sangat, ya, gemetar. Beliau turun dari Gua Hira, ya, menuju istri beliau siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Dan Rasulullah SAW berkata kepada Khadijah, "Zammiluni, zammiluni." Fazammaluhu hatta dhahaba anhu raw. Selimutilah aku, kata Rasulullah SAW kepada Khadijah. Maka beliau pun diselimuti. Ya, sampai hilang rasa takut Rasulullah SAW. Dan Nabi kita Muhammad SAW juga dalam hadis-hadis yang lain juga disebutkan bahwa beliau tidur dalam keadaan menggunakan selimut. Maka zahirnya memang Rasulullah SAW yang dipanggil, ya, beliau dalam keadaan menggunakan selimut, ya. Ketika ayat ini turun, Rasulullah SAW sedang berselimut. Dan ini adalah penafsiran yang hakiki. Kemudian terkait dengan panggilan Allah SWT kepada Nabi kita Muhammad SAW. Wahai orang yang berselimut. Ya, wahai orang yang berselimut. Ini terdapat dua penafsiran. Kenapa Allah memanggil Nabi kita Muhammad SAW dengan wahai orang yang berselimut? Ya, Allah tidak memanggil wahai Muhammad. Tapi apa yang Allah sebutkan? Wahai orang yang berselimut. Di sini ada dua penafsiran. Yang pertama, penafsiran pertama, ini adalah merupakan bentuk mulatafah atau kelembutan Allah SWT kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena kebiasaan orang-orang Arab, kalau mereka ingin bersikap lemah lembut kepada seseorang, maka mereka memanggil orang tersebut dengan menyebut kondisi yang sedang dialami oleh orang tersebut. Contohnya kisah Fatimah radhiyallahu anha ketika sedang ada masalah keluarga dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW datang ke rumah Fatimah. Namun ternyata suaminya, yakni Ali bin Abi Thalib, tidak ada di rumah. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Fatimah, "Di mana Ali?" Maka Fatimah menjawab, "Kana baini wa bainahu syai'. Faghadabani fakharaj, falam yakil indi." Kata Fatimah radhiyallahu anha, antara aku dan dia dan suamiku, yakni Ali bin Abi Thalib, ada sesuatu, ada masalah yang membuatnya marah kepadaku. Maka kemudian dia pergi dan tidak tidur siang di rumahku. Maka kemudian Rasulullah SAW berkata kepada seseorang untuk mencari di mana Ali bin Abi Thalib. Dan kemudian orang tersebut kembali kepada Rasulullah SAW dan mengatakan bahwa Ali di mana? Di masjid sedang tidur. Maka Rasulullah SAW kemudian mendatangi Ali bin Abi Thalib yang berada di masjid. Rasulullah SAW mendapati Ali bin Abi Thalib dipenuhi oleh pasir. Ya, tubuh beliau dipenuhi oleh pasir. Ya, karena kondisi masjid dahulu tidak seperti masjid kita saat ini. Ya, ya, masjid kita saat ini alhamdulillah ada keramiknya. Ya. Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dahulunya ya bertanah. Ya. Dan masjid di mana Ali bin Abi Thalib tidur padanya, ya,
Rasulullah SAW mendapati kondisi Ali bin Abi Thalib sedang dipenuhi dengan tanah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Kum ya Abu Turab, kum ya Abu Turab." Bangunlah wahai Abu Turab. Bangunlah wahai Abu Turab. Karena Rasulullah SAW mendapati Ali bin Abi Thalib kondisinya saat itu penuh dengan pasir pada tubuhnya. Ya. Maka Rasulullah memanggilnya dengan wahai Abu Turab. Ini adalah cara atau metode orang Arab kalau sedang berlemah lembut dengan seseorang, memanggilnya dengan sedikit gurauan. Ya, memanggilnya dengan candaan sesuai dengan kondisi orang tersebut. Jadi kondisi badan Ali bin Abi Thalib saat itu yang penuh dengan pasir, maka beliau memanggilnya dengan Abu Turab. Qum Abu Turab, bangunlah wahai Abu Turab. Dan Ali bin Abi Thalib ya juga dipanggil dengan Abul Husain. Ya, namun beliau lebih senang, lebih suka kalau dipanggil dengan Abu Turab. Kenapa? Karena yang memanggilnya atau panggilan ini berasal dari siapa? Berasal dari Rasulullah SAW. Maka Ali bin Abi Thalib suka kalau beliau dipanggil dengan Abu Turab. Sebagaimana ini adalah merupakan panggilan Rasulullah SAW kepada beliau ketika beliau tidur yang dipenuhi pasir pada tubuhnya. Demikian juga contoh yang lain, bentuk mulatafah atau berlemah lembut kepada seseorang dengan memanggilnya sesuai dengan kondisinya saat itu adalah Rasulullah SAW pernah memanggil sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu dengan mengatakan, "Kum ya Nauman, bangunlah wahai orang yang sedang tidur." Bangunlah wahai orang yang sedang tidur. Nah, kembali bahwa ya ayyuhal muzammil, ini menunjukkan bahwa ketika Allah SWT ingin memerintahkan Nabi SAW dengan perintah yang berat. Perintah apa, Bu? Perintah untuk mendirikan salat malam. Ya, ini wajibnya salat malam. Ketika Allah ingin memerintahkan Nabi Muhammad SAW dengan perintah yang berat, ini untuk mendirikan salat malam, dan dahulu awalnya adalah hukumnya adalah wajib. Maka Allah Ta'ala memanggil Nabi SAW dengan kelembutan dengan mengatakan, "Ya ayyuhal muzammil," wahai orang yang berselimut. Siapa orang yang berselimut? Nabi kita Muhammad SAW. Namun ada tafsiran yang lain, ya. Tafsiran yang lain, ayat ini sebagai peringatan. Peringatan untuk siapa? Bukan khusus untuk Nabi kita Muhammad SAW saja. Namun ayat ini adalah umum. Untuk siapa saja yang berselimut. Wahai orang yang berselimut. Ini yang dipanggil bukan hanya Nabi kita Muhammad SAW saja. Tapi juga demikian juga umatnya yang berselimut. Ya. Yang berselimut ketika tidurnya, maka bangunlah untuk apa? Untuk sholat malam. Karena secara zahir, ayat ini tidak mengkhususkan penyebutan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Jadi bisa juga ayat ini juga bermakna umum, tidak khusus kepada Nabi kita Muhammad SAW, tapi juga umum untuk umatnya. Maka siapapun yang tidur berselimut, ingatlah ayat ini. Bu, ibu-ibu tidur, ya berselimut, ingat ayat ini. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Dipanggil oleh Allah untuk apa, Bu? Untuk bangun sholat malam. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang keberapa? Ayat yang kedua. Dan kita lanjutkan juga ayat yang ketiga dan ayat keempat.
Qumil laila illa qalila. Apa artinya, Bu? Bangunlah untuk salat pada malam hari. Illa qalila, kecuali sebagian kecil. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Nisfahu, separuhnya. Separuh malam. Aw inqus minhu qalila, atau kurangi sedikit dari itu. Ya, atau kurang sedikit dari itu. Au zid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Au zid alaihi, atau lebih. Ya, lebih dari itu. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Apa maksudnya? Qumil laila illa qalila. Salatlah semalam suntuk. Illa qalila, kecuali sedikit. Jadi kebanyakan waktu dari malamnya digunakan untuk apa, Bu? Salat. Salatlah semalam suntuk. Kecuali sedikit. Sedikit waktu untuk tidak salat, ya. Lebih banyaknya adalah salat. Ya. Kalau seandainya antara waktu Isya dan subuh itu berapa jam itu, Bu? Isya taruhlah jam 8 sampai subuh jam 5. Taruhlah jam 5. Dari jam 8 ke jam 12 4 jam. Dari jam 12 ke jam 5 jam. Berarti berapa itu, Bu? 9 jam. Maka kita diperintahkan Subhanalladzi yusabbihu wa bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Maka kita diperintahkan untuk salat malam berapa lama, Bu? Qumil laila illa qalila. 9 jam tadi, Bu, ya, dari Isya ke subuh. Berarti diperintahkan semalam suntuk dikurangi sedikit. 9 jam dikurangi sedikit berapa, Bu? 7 jam atau 8 jam. Bisa, Bu, ya? 7 jam atau 8 jam, Bu, salat, Bu. Bukan 7 atau 8 rakaat, Bu, ya. Tapi apa? 7 atau 8 jam. Jadi semalam suntuk kecuali sebagian kecil, ya, dikurangi, ya, 7 jam atau 8 jam. Nisfahu, separuhnya, setengahnya. Berapa setengahnya? 4,5 jam. Ya, salatnya 4,5 jam. Kalau tidak bisa 7 atau 8 jam, setengahnya berapa itu? Ya, 4,5 jam. Awin minhu qalila, atau kurang sedikit dari itu. Kurang dari 4,5 jam berapa, Bu? Ya, 4 jam. Tidak bisa 4 jam? 3 jam. Pokoknya lebih sedikit dari yang separuh. Bisa, Bu, ya, 3 jam, Bu, ya, sholatnya? 3 jam, Bu, ya, bukan 3 rakaat, Bu, ya. Bukan 3 rakaat witir, ya, 3 jam. Ya. Ya. Auzid alaih, atau lebih dari, tambahkan lebih dari separuh. Kalau separuh tadi berapa? 4,5, ya, Bu, ya? 4,5 jam. Betul, tambah. Bisa jadi tambah sejam, bisa jadi tambah 2 jam. Berarti berapa itu? 5 jam atau 6 jam. Allahumma shayban nafi'an. Jadi ayat ini merupakan dalil diperintahkannya untuk sholat malam.
sebagian ulama mutaakhirin atau ulama kontemporer, fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Sesungguhnya kedudukanmu adalah sesuai pada ayat yang terakhir yang kau baca. Ada yang bertanya, apakah keutamaan ini, yakni membaca Al-Quran, disuruh untuk membaca Al-Quran secara tartil di akhirat kelak, kemudian diperintahkan untuk naik pada tingkatan surga yang lebih tinggi, apakah yang mendapatkan keutamaan ini hanya untuk orang-orang yang menghafal Al-Quran? Jawabannya adalah tidak ada dalil secara khusus yang menyebutkan bahwa keutamaan ini hanya didapatkan untuk orang yang menghafal Al-Quran. Karena yang dimaksud dengan sahibul Quran, maksudnya adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Yang dimaksud dengan sahibul Quran adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Dan tentunya orang yang hafal Al-Quran, dia akan lebih banyak membaca Al-Quran. Dia banyak membaca Al-Quran untuk menghafalnya. Dia banyak membaca Al-Quran untuk murojaah, mengulang kembali, menjaga hafalannya. Banyak membaca Al-Quran sebagai wiridnya. Tentunya orang yang hafal Al-Quran akan lebih banyak membaca Al-Quran. Namun sekali lagi tidak ada dalil secara khusus yang menyebutkan bahwa hadis tadi yang disebut khusus untuk orang yang hafal Al-Quran. Jadi kita berusaha untuk memperbanyak baca Al-Quran. Dan kalau kita bisa hafal Al-Quran, tentu ini yang lebih utama. Nah, kembali bahwa tartil, apa yang dimaksud dengan tartil? Kalau kita membaca tafsir, penjelasan dari salaf terkait dengan tartil, maka ujungnya adalah yang dimaksud dengan tartil itu, kesimpulannya, membaca dengan perlahan dan membacanya dengan tadabbur. Memahami apa yang dibaca, membacanya dengan perlahan dan membacanya dengan tadabbur. Itulah yang dimaksud dengan membaca Al-Quran dengan tartil. Dan orang yang membaca Al-Quran dengan perlahan tentu akan lebih mudah untuk memahami Al-Quran, lebih mudah untuk mentadabburinya. Maka fenomena yang aneh ya di negeri kita terutama, ada yang salat tarawih 23 rakaat selesai 7 menit. Ya. 23 rakaat salat tarawih selesai 7 menit. Ini nampaknya sepertinya belum ada yang memecahkan rekor ini, rekor dunia. Nah, kira-kira orang yang salat 23 rakaat, apa yang dibacanya di dalam salat kira-kira dipahami atau tidak? Apakah disertai dengan tadabbur? Tentu jawabannya mustahil. Hasan al-Basri meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW suatu ketika melewati seorang laki-laki yang sedang membaca suatu ayat. Kemudian orang tersebut menangis. Maka Rasulullah SAW berkata kepada orang tersebut, apakah kalian belum pernah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, "Warattilil Qur'ana tartila." Bacalah Al-Quran dengan tartil. Hadat tartil. Inilah yang namanya tartil. Jadi apa yang dimaksud dengan tartil? Yang dimaksud dengan tartil adalah membaca Al-Quran dengan perlahan yang disertai dengan apa? Mentadabburinya. Ad-Dhahak berkata, Iqra' harfan. Bacalah huruf demi huruf. Maksudnya adalah bacalah pelan-pelan atau bacalah perlahan-lahan. Mujahid juga berkata, ahabbun nasi fil qiraah ilallah, orang yang paling dicintai oleh Allah dalam membaca Al-Quran, a'qaluhum anhu,
adalah yang paling mengerti apa yang dia baca. Jadi orang yang paling dicintai Allah dalam baca Al-Quran adalah siapa yang membaca Al-Quran yang disertai dengan apa? Disertai dengan pemahaman. Maka inilah menunjukkan bahwa makna tartil kembali kepada tadabbur. Dan cara agar seseorang bisa mentadabburi Al-Quran, maka hendaklah dia membaca Al-Quran dengan pelan-pelan, ya, dengan perlahan-lahan. Dan Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya menjelaskan tentang makna tartil. Beliau menyatakan atau mengatakan makna tartil itu ada dua makna. Yang pertama adalah memahami maknanya. Yang kedua adalah dibaca dengan tajwid yang indah. Jadi makna tartil ini menggabungkan dua makna, yakni membaca Al-Quran dengan tajwid yang indah dan disertai dengan memahami maknanya. Inilah yang dimaksud dengan tartil. Ya. Dan Imam Ibnu Katsir membawakan dalil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Zayyinul Qur'an bi aswatikum." Hiasilah Al-Qur'an dengan suara kalian. Ya, ini dibaca dengan enak. Ya. Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Bukanlah termasuk golongan kami orang yang tidak melakukan bacaan Al-Qur'an. Maksudnya adalah bukan termasuk golongan kami yang tidak melantunkan Al-Qur'an dengan baik. Ya, yang tidak melantunkan Al-Qur'an dengan baik. Jadi di sini makna tartil itu adalah membaca Al-Qur'an dengan baik. Sesuai dengan tajwidnya. Kita perbagus bacaan kita. Kemudian tidak hanya terbatas pada bagusnya bacaan saja, tapi juga disertai dengan memahami apa yang kita baca. Inilah yang dimaksud dengan tartil. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendengar bacaan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, maka beliau berkata, "Laqad utiya hadza mizmarun min mazamiri ali Dawud." Sesungguhnya orang ini, yakni siapa? Abu Musa al-Asy'ari, telah dianugerahi suara yang indah seperti suara keluarga Nabi Daud. Ya, ya, Nabi Daud ketika membaca Taurat. Ya. Jadi Abu Musa al-Asy'ari dipuji oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena membacanya dengan suara yang indah. Maka agar seseorang bisa membaca Al-Quran dengan tartil, maka dia berusaha membaca dengan pelan. Ya, dengan suara yang indah. Disertai dengan tajwid dan tadabbur. Maka kalau seperti ini cara membaca Al-Quran, ya dengan cara tartil, inilah yang akan mendapatkan keutamaan. Menaikkan diri di surga kelak, mendapatkan derajat yang lebih tinggi, diperintahkan untuk naik ke tingkatan surga yang lebih tinggi sederajat demi sederajat, setingkat demi setingkat. Maka perbanyaklah kita untuk membaca Al-Quran. Bukan hanya sekadar menyelesaikan khatam Al-Quran, bukan hanya dalam rangka memenuhi bacaan target tertentu, selesai 30 juz. Tidak. Tetapi Al-Quran itu diturunkan untuk apa, Bu? Untuk ditadabburi dan diamalkan. Ya. Fudail bin Iyad, beliau mengatakan, "Innama nazal Al-Quran liyu'mala bihi." Al-Quran itu sesungguhnya diturunkan untuk diamalkan. Fattakhadhan nasu qira'atahu amala. Akan tetapi manusia menjadikan membaca Al-Quran itu sebagai amalan. Jadi, kata Fudail bin Iyad, orang-orang menjadikan amalan mereka itu adalah hanya sebatas membaca Al-Quran. Amalannya hanya sebatas membaca Al-Quran. Tidak disertai dengan apa?
tidak disertai dengan pengamalan. Bagaimana seseorang bisa mengamalkan Al-Quran kalau dia tidak memahami apa yang dia baca? Maka dengan demikian, dituntut dari kita adalah tidak hanya sebatas membaca Al-Quran, namun juga apa? Hendaklah kita membaca Al-Quran dengan baik, kemudian kita mentadaburinya, memahami Al-Quran, dan kemudian selanjutnya apa? Kita amalkan. Maka setelah kita mempelajari Al-Quran, bagaimana cara membacanya dengan baik? Ya, kita perbanyak untuk membaca Al-Quran dengan baik. Kemudian kita pelajari tafsirnya. Ya, kita pelajari tafsirnya. Ya, bisa juga di rumah. Ya, kita ambil kitab-kitab tafsir. Seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir Muyassar, ya, tafsir As-Sa'di. Alhamdulillah sudah diterjemahkan. Ya, alhamdulillah sudah diterjemahkan. Ya. Kita baca Al-Quran, kita pahami tafsirnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengamalkan Al-Quran. Nah, semakin banyak apa yang kita lakukan terhadap Al-Quran, membacanya, mentadaburinya, mengamalkannya, maka kita akan mendapatkan keutamaan yang sangat agung di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi, tadabbur adalah perpaduan antara membaca dan memahami. Setelah kita mentadaburi Al-Quran, kita amalkan apa yang kita baca. Maka sembari kita semangat membaca Al-Quran, jangan lupa kita sisihkan waktu kita untuk mempelajari tafsirnya. Karena ini bermanfaat untuk kita supaya kita bisa mengamalkan Al-Quran. Dan juga termasuk di antara faedahnya, kita memahami apa yang kita baca adalah menjadikan kita lebih khusyuk di dalam salat. Ya, mentadaburi Al-Quran, memahami apa yang kita baca, ini membantu kita untuk bisa lebih khusyuk di dalam salat. Kemudian, di antara faedah dari ayat ini adalah, ayat ini juga menjadi dalil akan utamanya membaca Al-Quran di malam hari. Terutama membaca Al-Quran ketika salat. Kemudian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat yang keberapa? Ayat yang kelima. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Para ulama tafsir sepakat bahwa yang dimaksud dengan qawlan thaqila, perkataan yang berat. Sepakat para ulama yang dimaksud dengan perkataan yang berat ini adalah ayat-ayat Allah Tabaraka Ta'ala. Jadi yang dimaksud dengan qawlan thaqila itu adalah Al-Quran. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu, yakni menurunkan Al-Quran. Kemudian ulama berbeda pendapat. Apa maksud Al-Quran dikatakan sebagai perkataan yang berat? Kenapa Allah mengatakan Al-Quran itu sebagai perkataan yang berat? Terdapat beberapa penafsiran dari maksud Al-Quran dikatakan sebagai perkataan yang berat. Yang pertama bahwa zahirnya Al-Quran kalau diturunkan sungguh ini ada merupakan sesuatu yang sangat berat. Dan kita lihat, kita ketahui bagaimana Nabi kita Muhammad SAW ketika turun wahyu kepada beliau, bagaimana kondisinya? Bercucuran keringat seperti orang yang difasdu, darah yang mengalir ya. Bercucuran keringat beliau. Padahal sedang musim dingin. Namun beliau mengeluarkan keringat yang banyak ketika turun wahyu kepada beliau. Demikian juga keadaannya ketika ayat turun kepada Nabi kita Muhammad SAW dan beliau sedang di atas onta.
Apa yang terjadi? Unta tersebut langsung duduk sampai lehernya menempel ke tanah, tidak bergerak. Begitu beratnya Al-Quran yang turun kepada Nabi kita Muhammad SAW, sampai Nabi SAW yang sedang menunggang unta, untanya bagaimana? Duduk sampai lehernya menempel ke tanah, tidak bergerak sedikit pun. Ini menunjukkan begitu beratnya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan demikian juga disebutkan bahwa ketika Nabi kita Muhammad SAW bersandar kepada sahabat Zaid bin Thabit, ketika turun ayat kepada Nabi kita Muhammad SAW, beliau sedang bersandar kepada Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit yang disandari oleh Nabi SAW merasa sangat berat dengan sandaran Nabi tersebut. Oleh karenanya, sebagian para ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan qaulan sakila, Al-Quran itu berat, yakni Al-Quran ketika turun merupakan perkara yang berat bagi Nabi SAW. Dan sekaligus ini merupakan peringatan bagi Nabi kita Muhammad SAW agar beliau bersiap-siap untuk melakukan sholat malam yang akan mencas iman beliau, yang akan menguatkan kondisi beliau. Kemudian tafsiran yang lain dari qaulan sakila, perkataan yang berat, maksudnya adalah Al-Quran itu berat di timbangan pada hari kiamat. Al-Quran itu berat di timbangan pada hari kiamat. Ada juga yang menafsirkan qaulan sakila, Al-Quran itu berat karena Al-Quran itu berat. Berat bagi siapa? Bagi orang-orang munafik, bagi orang-orang kafir. Berat bagi mereka untuk membaca Al-Quran. Berat bagi mereka untuk memahaminya, apalagi mengamalkan Al-Quran. Dan sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan qaulan sakila, perkataan yang berat, maksudnya adalah hukumnya berat. Hukum Al-Quran berat. Yakni menjalankan perintah di dalam Al-Quran itu berat dan tidak mudah. Ya, menjalankan perintah di dalam Al-Quran itu berat dan tidak mudah. Dan Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan qaulan sakila, Al-Quran itu berat, maksudnya adalah kandungannya yang sangat dalam. Maka perlu konsentrasi yang tinggi dalam menyimak Al-Quran supaya bisa menyerap maknanya. Perlu konsentrasi yang tinggi untuk menyerap maknanya. Jadi yang dimaksud dengan perkataan yang berat, bahwa Al-Quran itu berat, kandungannya yang sangat dalam. Jadi yang maksud berat apa, Bu? Kandungannya yang sangat dalam, sehingga perlu konsentrasi yang tinggi untuk menyimak Al-Quran supaya bisa menyerap maknanya, ya, supaya bisa memahaminya dengan baik. Dan inilah pendapat yang lebih tepat. Ketika ada seseorang yang datang kepada Imam Malik, Imam Malik rahimahullah ta'ala, dan bertanya kepada beliau tentang berbagai permasalahan agama, ternyata Imam Malik banyak dari pertanyaan yang disampaikan tersebut yang tidak beliau jawab. Dari 100 pertanyaan, hanya beberapa saja yang beliau jawab. Sampai ada seseorang yang datang kepada Imam Malik. Ya. Jauh-jauh datang kepada Imam Malik. Bertanya tentang suatu permasalahan agama, namun ternyata Imam Malik mengatakan beliau tidak tahu. Maka orang ini mengatakan bahwa ini permasalahan yang ringan. Jauh-jauh ia datang untuk bertanya kepada seorang imam. Namun beliau tidak menjawabnya. Maka kemudian Imam Malik marah. Dan mengatakan bahwa masalah khafifah sahlah. Bagaimana masalah tersebut ringan dan mudah? Bagaimana engkau katakan bahwa ini adalah suatu permasalahan yang mudah?
Karena permasalahan agama itu tidak ada yang mudah. Kata Imam Malik, tidak ada permasalahan agama itu yang ringan. Tidak ada yang mudah. Kemudian Imam Malik membawakan firman Allah SWT, Inna sanulki alaika qawlan sakila. Kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Maka kata Imam Malik, semua ilmu itu berat. Semua permasalahan agama itu berat. Khususnya terkait dengan ilmu yang akan ditanya pada hari kiamat. Demikian juga Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lamul Waqi'in, yang mana dalam buku tersebut menunjukkan bahwa orang yang berfatwa, yang ditanya tentang suatu permasalahan ilmu, berarti dia berfatwa. Ketika dia menjawabnya, berarti dia berfatwa. Orang yang berfatwa itu mewakili Allah Tabaraka Ta'ala. Sekali lagi, orang yang berfatwa itu mewakili Allah Tabaraka Ta'ala. Maka tidak boleh seseorang sembarangan menjawab atau berbicara tentang permasalahan agama. Inna sanulki alaika qawlan sakila. Ini yang dibacakan oleh Imam Malik, firman Allah SWT. Sesungguhnya kami akan turunkan kepadamu perkataan yang berat. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu berat. Berat apanya, Bu? Berat kandungannya, maknanya, dan begitu juga berat tanggung jawabnya. Maka jangan sampai kita bermudah-mudah, Bu, ya, dalam menjawab satu permasalahan yang kita tidak ketahui tentang ilmunya. Berfatwa, ya. Ini suatu permasalahan yang berat, ya. Adapun syariat Islam berat atau tidak, Bu? Syariat Islam berat atau ringan? Syariat Islam itu ringan, tidak berat. Syariat Islam itu bisa dikerjakan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Ya, terlebih lagi beliau menegaskan hal ini, bu'ithu bil hanifiyah as-samhah. Kata Nabi SAW, aku diutus dengan membawa agama yang lurus, yang mudah. Jadi sekali lagi, syariat Islam itu tidak berat, mudah. Dan Allah SWT berfirman, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan kesukaran atau kesulitan untukmu dalam agama. Kemudian Allah SWT berfirman, inna nashi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan pada waktu itu, yakni pada waktu malam hari, lebih berkesan. Nashi'atal laili, ada dua tafsiran tentang nashi'atal lail. Yang pertama yang dimaksud dengan nasyiatal lail, yakni waktu malam seluruhnya. Ini yang dimaksud dengan nasyiatal lail, waktu malam seluruhnya. Tafsir yang kedua, yang dimaksud dengan nasyiatal lail, yakni di mana seseorang bangun malam setelah tidur terlebih dahulu. Ya, bangun malam setelah tidur terlebih dahulu. Nasyiatal lail. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Jadi maksud ayat ini adalah bahwa bacaan Al-Quran itu, yakni di malam hari, bacaan Al-Quran di malam hari lebih mengena dan lebih memberikan kesan yang mendalam. Maka pada malam hari, seseorang kondisinya dia telah tenang, terlepas dari kesibukan dunianya, dari hiruk pikuk permasalahan atau kesibukan dunianya.
Sehingga kemudian dia istirahat, tidur, ya, bangun dari tidur, kondisinya dia segar, ya. Ya. Bangun di malam hari, kondisinya lebih segar, lebih fokus untuk membaca Al-Quran. Dan kondisi malam tenang. Dan ini, kondisi yang seperti ini, kondisi yang lebih cocok, menjadikan antara lisan dan hatinya, ya, bisa connect, ya. Maka akan lebih mudah dan bisa lebih konsentrasi ketika membaca Al-Quran di malam hari. Maka kemudian para ulama menyebutkan bahwa membaca Al-Quran di malam hari memiliki keutamaan tersendiri. Dalilnya apa? Dalilnya adalah ayat ini. Dan kemudian keutamaan yang lainnya adalah Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah." Puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Puasa pada hari kiamat akan berkata kepada Allah SWT, "Ay Rabbi, ya Allah, mana'tuhu ta'ama wa syahawat bin nahar." Ya Allah, wahai Rabbku, kata puasa, aku telah mencegahnya dari makan. Aku telah mencegahnya dari syahwatnya di siang hari. Fasyafi'ni fih. Maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Ini permintaan puasa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa. Demikian juga Al-Qur'an pada hari kiamat nanti akan berkata kepada Allah, "Mana'tuhu an-nauma bil-lail." Wahai Rabb, aku telah mencegahnya tidur di malam hari. Fasyafi'ni fih. Maka izinkanlah aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Maka kemudian Allah SWT mengizinkan puasa dan Al-Quran, ya, untuk memberikan syafaat kepada orang tersebut. Yakni kepada orang yang rajin berpuasa dan orang yang rajin membaca Al-Quran. Jadi di antara keutamaan membaca Al-Quran di malam hari adalah lebih mudah untuk ditadaburi, lebih menyatukan antara lisan dan hati, dan keutamaan ini lebih mudah dicapai ketika Al-Quran dibaca di dalam salat di malam hari. Ya, dibaca di dalam salat di malam hari. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa Al-Quran utamanya adalah dibaca ketika dalam salat. Al-Quran itu utamanya dibaca ketika salat. Sebagaimana firman Allah SWT yang telah disebutkan tadi dalam surah Al-Muzammil ini, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan suara yang baik, dengan memahaminya. Dan keutamanya lebih besar lagi, kapan Bu? Ketika membaca Al-Quran saat salat. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Sesungguhnya pada siang hari engkau memiliki waktu yang panjang. Apa yang dimaksud dengan sabhan tawila? Ada yang menafsirkan yang dimaksud dengan sabhan tawila adalah Nabi memiliki waktu yang panjang di siang hari untuk menyelesaikan hajat-hajatnya. Ya, jadi menyelesaikan hajat-hajat beliau di siang hari, sehingga di malam hari adalah waktu beliau untuk sholat. Ya, sholat malam. Jadi maksud sabhan tawila adalah waktu yang panjang di siang hari untuk menyelesaikan hajat-hajat beliau. Sehingga di malam hari digunakan untuk sholat malam. Kemudian tafsiran yang lain mengatakan bahwa Nabi SAW memiliki waktu di siang hari untuk tidur. Setelah di malam hari beliau begadang untuk sholat malam. Jadi siang hari memiliki waktu yang panjang untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan mengurus segala hajat, sehingga di malam hari kita bisa menyisihkan waktu untuk berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita dikarenakan keterbatasan waktu. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Di antara faidah yang sangat agung dari apa yang telah kita pelajari kesempatan ini adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita Muhammad SAW untuk apa? Salat
malam. Bahkan di awal-awal salat malam itu diwajibkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Demikian juga para sahabat. Ya, selama setahun salat malam itu diwajibkan. Ya, sampai bengkak kaki, sampai pecah-pecah kaki, bukan berapa jumlah rakaatnya, tetapi sebenarnya telah kita pelajari tadi, yang Allah sebutkan adalah terkait dengan apa, Bu? Terkait dengan lamanya salat, ya, terkait dengan lamanya salat. Semoga Allah SWT memberikan kita taufik, diberikan kemudahan bagi kita untuk dapat menghidupkan malam kita dengan ibadah, dengan membaca Al-Quran. Terlebih lagi Al-Quran yang kita baca adalah ketika salat. Billahi taufik. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.